Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la tusma' wa min da'watin la yustajab lahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Bisa jelas suaranya? Jelas ya? Ikhwanu fiddin arsyadana rasulullah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur menjadi orang Islam, bersyukur menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, banyak-banyak bersyukur menjadi orang yang yakin akan adanya Allah, yakin akan kekuasaan Allah, yakin bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yakin bahwa Allah bisa dengan kekuasaannya meruntuhkan langit dan bumi apabila datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah tidak menelantarkan seorang hamba hidup di dunia ini tanpa memberikan mereka rezeki. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba Allah yang pandai datang ke masjid untuk sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang pandai memanfaatkan waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia benar-benar berada di atas kerugian. Siapa yang tidak berada di atas kerugian, jemaah sekalian, kaitan dengan perputaran waktu ini? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu. Pertama,
belajar memperdalam ilmu untuk menambah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah ilmu sehingga bertambah rasa takut dia kepada Allah. Menambah ilmu supaya dia yakin bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Menambah ilmu bahwa kehidupan dunia sementara, diciptakannya kita di dunia untuk beribadah kepadanya. Adapun kehidupan yang kekal dan abadi adalah akhirat, hidup di mana menunggu pengadilan Allah 50.000 tahun. Setelah itu amal kita dihisab, kemudian dikasihkan kitab sebelah kanan dan sebelah kiri, ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Setelah dihisabnya amal, ma'wana fil jannah aw fil nar. Setelah dihisabnya amal kita, apakah kita di surga ataukah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur jemaah sekalian, dengan ilmu tersebut bertambah rasa takut, bertambah rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang kita tuju kecuali mengabdikan diri, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang masya Allah dipilih oleh Allah di antara seluruh manusia dan sebaik-baiknya manusia, pemimpinnya para nabi di surga, yang berhak satu-satunya memberikan syafaatul kubra di saat para nabi tidak berhak atau tidak berani, tidak diizinkan, tidak layak untuk memberikan syafaatul kubra untuk dimulainya hari penghisaban. Seorang nabi yang dipilih oleh Allah, yang sebelum balik dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci hatinya dalam sebuah bejana emas dengan air Zam-Zam. Kenapa? Karena nabi yang dipilih, Nabi Muhammad SAW, akan menyampaikan risalah suci, akan menyampaikan firman Allah yang suci, yaitu Al-Quran. Disampaikannya Al-Quran itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril du quwwatin matin, yang memiliki kedudukan yang tinggi di arasnya Allah. Malaikat yang ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain. Disampaikannya Al-Quran kepada malaikat yang paling mulia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu memberikan salawat kepada beliau, sembari ndai memberikan salawat kepada beliau, sembari ndai ingat-ingat akan jasa dan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, saya tidak ada yang mengarahkan dai untuk sampai kepada petunjuk jalan yang lurus ini. Karena wakilnya Allah di dunia ini adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mengarahkan kita, yang menunjukkan kita supaya kita tetap ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan apa yang tema yang sudah disebarkan, yakni sebagai penguat materi al-imanu billah, baik iman akan wujudnya Allah, yakin akan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, yakin akan kuasanya Allah, yakin bahwa yang menciptakan alam semesta beserta isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keyakinan tersebut sehingga ada materi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di akhir-akhir surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu
takbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ikhwan fillah nasallallahu. Kenapa ini perlu disampaikan dengan suara yang kalau barang saru suaranya kan luar biasa. Ini koreksi kaitan dengan mendengar ayat Allah. Kalau kita dengar lantunan suara ayat Al-Quran, kemudian diiringi dari faham maknanya, Masya Allah, terbawa hati ini tidak terasa air mata keluar karena agung dan sucinya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan dalam ayat ini, Huwallahu alladzi la ilaha illa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah buku kecil tapi jilidnya disatu jilidkan oleh Syekh Abdul Majid Al-Jandani. Nama bukunya Kitabut Tauhid. Ikhwan fillah arsyadun. Ma huwa muhimmatu ilmu tauhid? Apa pentingnya ilmu tauhid itu? Masya Allah. Perbedaannya Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak mempelajari ilmu tauhid dengan orang yang mempelajari ilmu tauhid, kalau orang yang mempelajari ilmu tauhid, cirinya Masya Allah bertambah rasa dekat dia kepada Allah, karena yang dibahas dalam ilmu tauhid, ilmu yang mengajak kepada kita untuk mengetahui kebesaran, kekuasaan, penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu tauhid mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu tauhid mengajak kita untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belajar ilmu tauhid dan sungguh-sungguh dengan ikhlas mempelajari ilmu tauhid tersebut, asarnya, pengaruhnya Bapak-bapak Ibu sekalian, seorang tersebut akan mengetahui kenapa dia diciptakan di bumi ini, kenapa dia hidup di bumi ini, kenapa dia bisa muncul di bumi ini, kenapa dia bisa berada di dunia ini. Orang yang belajar ilmu tauhid akan faham bahwa dunia fana, tidak kekal, tidak selama-lamanya. Yang dulu mungkin kita masih kanak-kanak, kemudian besar, kemudian sekarang mungkin sudah umur 40-an, 30-an, sebentar lagi masuk umur 60-an. Semakin lama kondisi kita semakin dhaif, lemah, semakin terkuras kekuatan kita. Maknanya apa? Dunia fana, tidak kekal. Maka orang yang belajar ilmu tauhid memahami bahwa dia diciptakan di bumi ini, tujuan utamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dirinya, yang memberikan napas, yang memberikan makan, yang memberikan minum. Dia di dunia tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang berusaha untuk menjauhi ilmu tauhid ini, maka dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Dia tidak paham kenapa dia diciptakan di dunia. Dia tidak tahu kenapa kembalinya kepada siapa ketika dia mati dan yang lainnya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya dalam ayat tadi. Kemudian yang kedua, alimul ghaibi wasyahadah.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, kana wa man lam yakun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang telah terjadi maupun yang belum terjadi dan yang sedang terjadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang terjadi ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Yang zahir, yang nampak maupun yang tidak nampak. Jangankan yang zahir, yang terdetik dalam hati kita saja alim. Allah Maha mengetahui. Bahkan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dikatakan hatta dzur. Dzur itu ada dua maknanya. Di dalam kamus itu ada maknanya semut hitam yang berjalan di kegelapan malam. Jangankan yang zahir, semut hitam yang berjalan di kegelapan malam Allah mengetahuinya. Makna dzur yang kedua adalah debu-debu yang berterbangan di malam hari Allah mengetahuinya. Kemudian alimul ghaib wasyahadah huwa rahmanur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita nukil sebuah kisah Al-Imam Hasan Al-Basri pernah melewati sebuah perkampungan. Ketika mereka Hasan Al-Basri bersama murid-muridnya melewati sebuah perkampungan, ternyata di pinggir jalan itu ada seorang ibu yang kesal dengan tangisan anaknya. Saking kesalnya ibu ini, anak ini nangis terus. Ditawari oleh ibu ini makanan yang paling enak, minuman yang paling enak, tetap anaknya ini nangis. Saking kesalnya ibu itu, kemudian anaknya itu ditaruh depan pintu rumah, dibiarkan anaknya itu nangis sendirian di depan rumah. Saking capek anak tersebut nangis, tidak terasa ketiduran anaknya di depan pintu rumah tersebut, karena saking kesalnya ibu tadi. Ibu mana yang rela membiarkan anaknya tidur di depan rumah? Sekesal-kesalnya ibu, semarah-marahnya ibu, punya rasa kasihan kepada anaknya. Diambillah anaknya yang kecapean nangis tadi sampai terbawa tidur di depan pintu rumahnya, diangkut, digendong, kemudian dibawa masuk tidur ke dalam kamar rumahnya. Murid-muridnya Hasan Al-Basri bertanya, "Wahai syekh, wahai guru, kenapa engkau melihat ini? Kenapa kita berhenti untuk melihat pemandangan ini? Sungguh pemandangan ini pemandangan yang menyakitkan, karena kita bertambah marah ketika melihat ibu ini kesal kepada anaknya dan menaruh anaknya, saking kesalnya menaruh anaknya di depan rumah. Saking capeknya anaknya menangis sampai ketiduran." Hasan Al-Basri mengatakan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Tidak, wahai murid-muridku, saya memiliki pandangan yang lain dengan kejadian ini, dengan peristiwa ini," kata Imam Hasan Al-Basri. "Apa peristiwanya wahai syekh, wahai guru?" Kata Hasan Al-Basri, "Wahai saudaraku, wahai murid-muridku, seandainya posisi kalian seperti seorang anak itu kepada ibunya," maknanya kalau posisi kalian kepada Allah seperti merengek-rengeknya anak tadi kepada ibunya, Allah lebih pengasih dan penyayang, melebihi penyayangnya ibu kepada anaknya tadi. Maksudnya apa? Kenapa ibu tuh sampai menaruh iba, merasa kasihan kepada anak, padahal tadi sudah kesal sekali dia, sehingga anaknya ditaruh depan pintu rumah, tapi tetap juga merasa kasihan. Kenapa? Anaknya merengek-rengek, menangis, nangis. Kalau kalian bisa merengek-rengek seperti itu kepada Allah, Allah lebih penyayang, lebih pengasih daripada seorang ibu itu kepada anak. Saya ibaratkan sebuah kisah begini, jemaah sekalian. Peristiwa merengek-rengek, kejadian merengek-rengek ada pada zaman tabi'in. Ini maksud saya, bagaimana yakinnya para sahabat, para tabi'in dengan peristiwa ini.
Yakinnya Masya Allah, pada zaman itu, ya kita singkat aja ceritanya, kita ambil satu kisah saja, yaitu ibunya Imam Bukhari, pengarang kitab Sahihul Bukhari itu. Umur 2 tahun Imam Bukhari itu ditinggal mati bapaknya. Umur 4 tahun buta kedua matanya Imam Bukhari. Akhirnya karena bapaknya ketika mau meninggal itu wasiatkan kepada istrinya, ini ada uang peninggalanku, warisanku, tolong biayai anak kita untuk sekolah agama. Masukkan dia ibaratnya ke pondok pesantren lagi. Dimasukkan oleh ibunya. Tapi umur 4 tahun sudah buta kedua matanya. Dikirim oleh ibunya ini, Imam Bukhari ini, ke sebuah sekolah. Pas singkat cerita, saya membaca ayat. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir dalam surat Qaf. Iseng saja syekhnya ini bertanya kepada seluruh murid-muridnya. Imam Bukhari pada saat itu masih umur 5 tahun. Bahkan dalam riwayat umur 4 tahun. Awal-awal dia masuk ke mempelajari ilmu agama tersebut. Dites iseng syekhnya, siapa yang menghafal ayat yang saya baca tadi? Langsung Imam Bukhari mengangkat tangannya menunjukkan bahwa dia mampu untuk menghafal apa yang dibacakan oleh saya tadi. Padahal ada murid-murid yang lebih senior daripada Imam Bukhari. Dibacakan dari ayat pertama sampai ayat titik komanya semuanya mengikuti syekhnya tadi. Oleh syekhnya menyarankan kepada Imam Bukhari, wahai anakku, wahai muridku, saya berharap kepada engkau dengan kekuatan ingatan yang engkau miliki, saya berharap supaya kamu memperdalam ilmu hadis. Tapi izin dulu kepada ibumu. Pulanglah dia minta izin, baru masuk ke rumah ibunya. Assalamualaikum, kemudian dia cium tangan ibunya, kemudian dia peluk ibunya sembari menangis. Wahai ibuku, saya disarankan oleh syekh, oleh guru saya, supaya saya mempelajari ilmu hadis. Kata ibunya, tidak wahai anakku, kamu kan buta kedua matamu, mana mungkin kamu bisa menghafal hadis dalam kondisi kamu buta kedua mata. Tidak wahai ibu, tidak, saya mau belajar hadis. Imam Bukhari nangis, masuk kamar sambil mengulang-ulang hafalan tadi, surat Qaf itu. Sementara ibunya, Masya Allah, apa yang dilakukan oleh ibunya? Mengambil air wudhu, kemudian membentangkan sejadah, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ibunya mengangkat kedua tangannya sembari berdoa kepada Allah dengan muqaddimah doa, ya al-basir, wahai ya Allah yang maha melihat, yang penglihatanmu tidak pernah ada aibnya sedikit pun, yang penglihatanmu yang tersembunyi maupun nampak pasti engkau bisa mengetahui dan bisa melihatnya ya Allah. Ya alladzi ala kulli syai'in qadir, wahai ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma a'id basirata ibni. Doanya itu saja. Allahumma a'id basirata ibni, Allahumma a'id basirata ibni. Itu saja doa yang diulang-ulang oleh ibunya Imam Bukhari. Wahai ya Allah, kembalikanlah penglihatan anak saya. Ya Allah, kembalikanlah penglihatan anak saya. Ya Allah, kembalikanlah penglihatan anak. Sampai ibunya terbawa tidur dengan doa tersebut. Sampai ibunya terbawa tidur dengan doa tersebut. Apa yang terjadi? Ibunya baru kecapean berdoa tersebut terbawa tidur. Imam Bukhari dari kamarnya sudah berteriak-teriak, ya ummi absurul an. Wahai ibuku, saya bisa melihat sekarang, saya bisa melihat sekarang. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, huwa rahmanur rahim. Sembari kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Kalau tidak salah nasihat yang ketiga, nasihat yang keempat dari Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Dia menasihatkan, wahai muridku, hendaklah engkau menjaga sholat malammu, sholat tahajudmu.
Karena demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah yanzilu ila samai dunya kulla lailatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi atau turun ke bumi ini setiap hari di sepertiga malam terakhir. Turunnya Allah di sepertiga malam terakhir itu bertanya, "Mayyad'uni astajib lah." Ayo bangun. Ibaratnya kalau hadis itu diibaratkan oleh ditafsirkan, wahai hambaku, bangun kalian, bangun, berdoalah kalian, saya penuhi doa kalian. Yang kedua, bangunlah kalian wahai hambaku, bangun kalian. Kamu minta urusan apa saja yang kamu minta, saya kasih kalian. Itu keterangan hadisnya. Jadi Allah turun ke langit bumi ini melihat hamba itu sholat, setelah sholat kamu berdoa, saya penuhi doamu. Yang kedua, kamu minta apa saja, saya penuhi permintaan kamu. Yang ketiga, sebanyak dan sepenuh apapun dosa kamu, selama kamu meminta, bertaubat dan memohon ampun kamu, aku ampuni dosa kalian. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang ibadur rahman itu di waktu sahur mereka beristighfar. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Masya Allah, itu di dalam surat Al-Hasyr ya. Kemudian yang kedua, saya enggak supaya bisa ringkas untuk menyampaikan waktu penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 6 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati mutwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Betul tidak? Allah yang menyiapkan udara, air, hujan dan yang lainnya untuk kita semua. Kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Tapi hambaku ini, kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Sudah Allah kasih semua ini gratis untuk kita semua. Mahalnya oksigen sungguh sangat luar biasa. Antum lihat, kalau antum pernah lihat Pak Ikhlas dulu di Tente, karena satu saraf di otaknya itu putus satu, itu tidak ingat apa-apa, tidur saja, sudah tidak ingat-ingat, tidak bisa bergerak badannya. Satu saraf yang terputus, berapa ribu saraf di otak itu. Siapa yang menciptakan saraf-saraf itu? Siapa jemaah sekalian? Maksudnya kita merenungi ini, kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Manusia ini tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Manusia ini, hambaku tidak takut kepadaku dengan sebenar-benarnya rasa takut. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Padahal bumi ini pada hari kiamat di bawah genggaman Allah, digenggam oleh Allah bumi ini. Di dalam surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah." Pada hari kiamat, kalau hari kiamat sudah terjadi, diangkatnya bumi seluruhnya dengan gunung-gunung dan dibenturkan dibenturkan bumi dengan gunung-gunung sehingga terpecah. Bahkan di dalam surah Al-Ma'arij, "Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqilil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi
fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari di yaumil akhir sama dengan 50.000 tahun. Kata Allah kepada Muhammad dalam menyampaikan dakwah ini, Muhammad, fasbir sabran jamila. Sabarlah engkau dengan sabar yang sebaik-baiknya. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran. Apabila, Masya Allah, lupa saya ayat selanjutnya itu apa? Ustaz Iqra. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'idah. Manusia kalian menganggap bahwa hari kiamat itu jauh. Padahal Allah firmankan ini ketika ayat Quran kepada Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad, saat itu orang-orang kafir menganggap hari kiamat itu jauh. Wa narahu qariba. Padahal kami yang menciptakan neraka, yang mendatangkan neraka, saya Allah ini, kami melihat neraka itu sudah sangat dekat. Hari kiamat itu sudah sangat dekat. Yauma takunus samaa'u kalmuhul. Pada hari itu ketika kiamat datang, kamu akan melihat langit itu seperti apa? Tembaga yang dicairkan. Langit itu. Yauma takunus samaa'u kalmuhul. Pada hari itu kalian melihat langit itu seperti tembaga yang sudah dicairkan. Tahu tembaga itu kan? Hinap api kan cair. Seperti itulah cairnya langit yang ketujuh ke atas ini ketika datangnya hari kiamat. Yauma takunus samaa'u kalmuhul wa takunul jibalu kal'ihin. Dan kamu melihat gunung itu seperti bulu yang berterbangan. Tadi benar, Masya Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, bumi itu dalam genggaman Allah Subhanahu. Dan langit yang 7 bertingkat di atas itu Allah gulung dengan tangan kanannya. Tapi kenapa kalian masih wa ma qadarullah haqqa qadrih? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Kenapa kalian tidak memiliki rasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang sebenar-benarnya? Masya Allah. Sehingga kalau dalam surat Al-Hasyr, jemaah sekalian, sudah waktu Isya? Masih berapa menit? Ya, saya tambahkan ini supaya kita ini kan ada ayat itu Bapak-bapak Ibu sekalian, afala tatafakkarun. Apa yang Mada sampaikan ayat ini kan adalah afala tatafakkarun. Kenapa kalian tidak berpikir? Ayat-ayat ini maksudnya. Afala tadakkarun. Kenapa kalian tidak mengambil peringatan dengan ayat-ayat ini? Afala tattaqun. Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Fa anna tubsarun. Kenapa kalian tertipu? Kenapa kalian ternodai? Kenapa kalian lupa? Kita ambil perumpamaan dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Seandainya kami Allah turunkan Al-Qur'an di atas seluruh gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya kamu melihat Muhammad, gunung yang ketika diturunkan Al-Quran olehku di atasnya bergemetar, dia takut. Karena saking takut dan gemetarnya sudah tidak tahan sampai dia memecahkan dirinya. Itu gunung. Karena takut kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu, kata Allah, saya sampaikan kepada kamu Muhammad dan kepada umat-umatmu dan kepada manusia supaya mereka mau berpikir. Maksudnya apa? Al-Imam Ibnu Katsir, saya kok tertarik membahas
tafsir-tafsir ini karena kebetulan ada di aplikasi di HP itu Al-Quran, semua tafsir kok ada di situ. Semua saya baca kok sama, maknanya itu cakupannya sama di mana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan gunung? Bapak Ibu sekalian, gunung itu posisinya dalam surat An-Naba sebagai pasak memaku bumi ini supaya bumi tidak kayak gelombang kalau dalam tafsir. Maka adanya gunung itu supaya posisi bumi tidak goyang. Dalamnya dasar gunung itu melebihi dalam dasarnya bumi. Misalnya bumi segini nih, bumi ini dalam segini, pak. Gunung itu lebih daripada dasarnya bumi, itu posisinya. Sehingga posisi gunung, coba kita lihat. Gunung, kalau antum mau ratakan tanah, atau kalau orang mau bangun tambang emas misalnya, itu pakai peralatan berat dulu supaya dia bisa lubang dan yang lain sampai kedalaman berapa. Mananya Pak? Gunung itu kuat, syadidul kuat, sangat kuat, sangat keras, sangat kuat dan sangat keras gunung itu. Tapi sekeras-kerasnya gunung, sebesar-besarnya gunung, sekokoh-kokohnya gunung, diturunkan Al-Quran, takut dia kepada Allah. Takut dia kepada Allah. Takut dia kepada Allah sampai dia memecahkan dirinya. Wa tilkal amthal, perumpamaan saya ibaratkan untuk kalian supaya kalian berpikir. Gitu kata Allah dalam tafsirnya itu. Kamu manusia ini, coba lihat para petinju tuh, poin sekali atau pai taji, taji poe, sekali poe, kan warung batu pilih nggak? Lihat petinju, lihat UFC ketika hari Ahad di Fox TV, Fox Sport, sampai ronde keempat, ronde ketiga, sampai berdarah-darah orang itu. Karena apa? Lemahnya fisik dari manusia dibandingkan dengan gunung, maksud saya. Donggowe ini lemah kata Allah, manusia kecil lebih besar gunung daripada kalian, tapi kok kalian tidak ada rasa takut kepada Allah yang menciptakan kalian. Tidak ada rasa takut di dalam diri kalian untuk beribadah dan taat kepada Allah. Tidak ada rasa takutnya kalian ketika kalian meninggalkan perintah. Tidak ada rasa takutnya kalian ketika kalian melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perumpamaannya jemaah sekalian, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Imam As-Sa'di dan Imam Al-Baghawi, At-Tabari, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahi demi Allah, terutama untuk pribadi saya, mudah-mudahan ayat-ayat yang disampaikan ini menambah rasa takut, rasa tadabbur kita kepada Allah, sehingga dengan itu menambah rasa yakin kita kepada Allah, inabah kita kepada Allah, taubat kita kepada Allah, rasa taat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari keluarga. Astagfirullah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.